Fakture maulau tasdida diuluhon di ketua panitia amak situa binton nadata. Tuhan tambah nama masuk kita atau asataku kau laulon di atas kujangan di hatanga kujahamu pahatan di debata domo tu tema tahun pelayanan yang HKBP di tahun Filipi 2 ayat 1-2 sono pahatana di atabata ope kamu nahina hulungan songo toktong ni panguliong muna na sailaw unan holang jumpa di hamuna aku lam sohodiba di napadaudaw aku mardonga biar dohong lomos di roka ulaho kamuma ulau muna di hati Indonesia di Doksono. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah firman Tuhan. Tema tahun pelayanan kita dan tema dari kegiatan kita hari ini yaitu dalam rangka pemberdayaan Parhalado Doho Pangula Nagotiki HKBP Distrik 12 Deboska ditetapkan dari Filipi 2 ayat 12 dengan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekilas perkataan Rasul Paulus yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu ini seolah-olah bertentangan dengan teologi anugerah dan iman yang dalam beberapa suratnya selalu disuarakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan manusia diselamatkan hanya karena iman dan hanya karena anugerah, yang kemudian hal itu menjadi slogan yang sangat terkenal disuarakan oleh Martin Luther dengan mengatakan sola fide dan sola gratia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekilas tadi slogan ini seolah-olah membatalkan pemahaman kita tentang sola fide dan sola gratia tersebut. Tapi benarkah demikian? Perkataan Rasul Paulus dalam nats ini yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu bukan berarti bahwa keselamatan kita adalah hasil usaha kita. Dengan singkat kita katakan, bila Rasul Paulus menghimbau jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatannya, adalah keselamatan itu sudah dianugerahkan Tuhan. Dan keselamatan yang sudah dianugerahkan itu harus senantiasa terus-menerus dipelihara, harus senantiasa terus-menerus dikerjakan sampai pada masa parusia, masa Kristus datang kedua kali. Hal apa saja yang akan dilakukan? Tentu seperti yang kita lakukan saat ini, berdoa, beribadah, membaca Alkitab, melayani dan bersaksi di dunia. Pekerjaan yang demikian tidak berhenti hanya dalam satu momentum, tetapi terus-menerus kita kerjakan sampai Kristus datang kedua kali. Bagaimana kita mengerjakannya tadi? Yaitu terus-menerus. Bukan ketika Rasul Paulus ada, tetapi juga ketika Rasul Paulus tidak ada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mental manusia secara umum adalah bekerja ketika ada tuannya. Ketika tidak ada tuannya, banyak orang tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan itulah yang dihimbau Rasul Paulus. Kiranya kerajinan, ketaatan yang telah saudara perlihatkan dan sudah lakukan selama aku berada di antara kamu, harus lebih lagi ketika saya tidak ada di antara kamu. Maka dengan demikianlah melakukan tugas panggilan tersebut, mengerjakan keselamatan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada fenomena memulai pekerjaan yang baik adalah bisa. Tapi melanjutkan pekerjaan yang baik itu biasanya membutuhkan pergumulan. Ketika orang baru-baru Kristen, semangatnya menyala-nyala. Tetapi seiring perjalanan waktu menantikan kehadiran Kristus yang kedua kali, bisa saja semangatnya menurun. Atau analoginya seperti ini.
Ketika saya masih calon pendeta, 24 jam maunya ada pelayanan. Saya sangat rajin. Dan yang kami bicarakan ketika ada pertemuan pembinaan pembekalan di Pia Raja adalah tentang gereja dan pengembangannya. Tapi setelah memasuki 5 tahun menerima tahbisan, mulai kurang cerita tentang gereja. Setelah 10-15 tahun mulai semangatnya kendor, maka harus dicas kembali. Daku boto hamo kamalami do inanami situa. Boha somoni donoe tiki calo situa bersulian. Hewa sampai kelfan. Daun 2 tahun, 1 tahun, kabah burju. Alai lewat 5 tahun, maka karena itu mengerjakan tugas pelayanan, mengerjakan keselamatan harus terus menerus. Ikut semua semangat calo situai semangatnya sangat naik kecil. Semua ini udah kita bangun agak tinggi. Ikut semua semangat di calo pendeta kita terus melayani saat rodina non nomor pensiun kita. Itulah yang mau dikatakan Rasul Paulus, jangan ketika hanya saya di tengah-tengah kalian, tetapi bahkan sekarang ketika saya sudah tidak ada lagi di antara saudara-saudara, harus dikerjakan terus-menerus. Dan itu artinya tidak bergantung kepada orang lain. Dada alana roh amang kadek sektor burusu kita. Oleh sakalion lebih humereng luar biasa sektor tertib masuk. Pukul 2 betul kita masuk di rapi humereng kursi. Nakku boto alana roh amang kadek. Jadi roh manak sorong amang kadek, roh manak sorong amang pareses. Holak kami koinonia pemanguluk kita, teruslah kerjakan keselamatanmu, jalan berju-berju kita, pula dong atau lau somonom. Amin. Kemudian mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar. Takut dan gentar kepada Tuhan dalam artian di sini rasa hormat dan bertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan ketakutan seorang hamba kepada Tuhannya. Segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ido nalau sirado kanta belum mertumpe hita dison dak kolak tanggung jawab Tuhan kita resort naik dak tanggung jawab kolak tuamang resesi dak tanggung jawab tuamang kali dak kolak tanggung jawab tu purus do toka pimpinan nasi alai tanggung jawab tu dibata. Maka bila demikian kita melakukan tugas kita itu mengerjakan keselamatan, ada atau tidak ada mengawasi, kita adalah orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan Kristus, mengerjakan tugas-tugas kita, mengerjakan keselamatan kita tersebut. Dalam panggilan tugas yang demikianlah, HKBP senantiasa mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang terus-menerus. Karena hanya perubahan yang abadi, HKBP senantiasa mempersiapkan diri, memperdayakan semuanya potensi yang ada, membekali para perhaladonya, dan mungkin inilah salah satu jawaban yang kita lakukan saat ini, karena kita dimasuki dengan perubahan yang baru. Dalam mengerjakan keselamatan tersebut, tentu kita harus menerima hikmat, dan itulah nanti yang akan diberikan oleh para narasumber kepada kita. Di mana posisi kita saat ini, bagaimana perubahan dunia, dan bagaimana gereja kita nanti menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Maka kita dibekali hari ini. Yang kemudian